Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indah dari unit kerja BPK Jawa Timur. Saya akan menyampaikan hasil dari tugas individu hari ketiga. Untuk slide yang pertama terkait profil BPBK Jawa Timur. Balai Penataan Bangunan Persenan dan Kawasan Jawa Timur merupakan bagian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Cakupan wilayah BPK Jawa Timur meliputi 38 kota dan kabupaten. Tujuan BPK Jawa Timur yaitu 73 poin. Yang pertama, peningkatan akses air minum. Yang kedua, pembangunan sistem pengolahan air dan pengolahan sampah terpadu. Dan yang ketiga, peningkatan konektivitas wilayah. Melihat dari struktur organisasi di samping, balai ini berada di bawah arahan langsung dari Direktur Jenderal Cipta Karya. Struktur di bawah balai terbagi menjadi 3 bagian utama. Yang pertama sebagian umum dan tata usaha, dan yang selanjutnya seksi pelaksanaan 1 dan seksi pelaksanaan kedua. Yang terakhir paling bawah terdapat jabatan fungsional dan jabatan pelaksanaan. Terkait penempatan saya di unit kerja ini, saya menjabat sebagai arsiparis ahli pertama di Satuan Kerja Balai. Selanjutnya, peran dan tugas sebagai arsiparis. Apa saja yang saya lakukan di sini? Yang pertama, penciptaan arsip. Hal ini mencakup penerapan tata naskah dinas yang sesuai dengan klasifikasi arsip, serta penggunaan metadata yang tepat agar arsip mudah ditemukan. Yang kedua, penggunaan arsip. Dengan memfasilitasi akses arsip bagi pengguna internal maupun eksternal di unit kerja. Yang ketiga, pemeliharaan arsip. Ini meliputi pengelolaan arsip aktif, inaktif, dan vital, serta penerapan sistem keamanan arsip baik di ruang penyimpanan fisik maupun dalam sistem elektronik. Dan yang keempat, penyusutan arsip. Dengan melakukan evaluasi arsip untuk memilih mana yang perlu dimusnahkan dan mana yang harus disimpan permanen sebagai arsip statis. Selanjutnya, layanan yang dihadirkan sebagai seorang arsiparis adalah yang pertama, layanan bantuan teknis kearsipan dengan memberikan edukasi dan bimbingan kepada unit kerja terkait tata kelola arsip. Dan yang kedua, layanan informasi publik dengan mengelola dan menyajikan arsip statis yang bernilai guna ke publik seperti arsip sejarah pembangunan melalui platform digital. Selanjutnya, standar layanan dari seorang arsiparis ini, untuk poin pertama, ketersediaan dan kecepatan. Dengan waktu respon untuk pencarian arsip, baik digital maupun fisik, harus cepat. Yang kedua, akurasi dan keautentikan dibuktikan dengan metadata yang lengkap, rekaman penciptaan, dan stempel digital atau tanda tangan elektronik yang valid. Dan yang ketiga, keamanan dan kerahasiaan. Di sini mengimplementasikan penerapan standar keamanan ISO 27001 terkait informasi. Dan yang keempat, kepatuhan regulasi. Seluruh proses kearsipan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan dan peraturan pelaksana lainnya dari Nasional Republik Indonesia yang sering disebut dengan ANRI. Untuk kontribusi terhadap tujuan instansi, terdapat 4 poin. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas kerja dengan mata kelola arsip yang baik. Dan yang kedua, pencegahan korupsi dan akuntabilitas. Arsip yang tertata rapi dan otentik adalah bukti akuntabilitas dan transparansi. Dan yang ketiga, fokus pada memori institusi dan pembangunan berkelanjutan. Dan yang keempat, pendukung konsep pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, refleksi diri saya dari poin ciri Smart ASN yang sudah saya jalankan adalah profesionalisme. Saya menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan standar profesi arsiparis. Hal ini terwujud dalam penataan arsip yang sistematis. Dan poin area yang masih bisa ditingkatkan yaitu pada area penguasaan data analitik. Dan yang kedua, kolaborasi dan jaringan antar instansi, khususnya fokus pada bidang kearsipan. Dan selanjutnya, peningkatan kinerja layanan dalam hal edukasi dan pelatihan rutin dan membangun indeks pencarian yang lebih user friendly. Kurang lebihnya seperti itu. Sekian dan terima kasih.